Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Tips teman-teman semua, insya Allah pada kesempatan kali ini, Ana akan sedikit membahas tema tentang dampak-dampak buruk maksiat. Tema ini Ana ambil dari kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa, karyanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dampak-dampak buruk maksiat. Nah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya, walil ma'asi minal atharil qabihatil madmumah. Jadi, maksiat-maksiat itu mempunyai dampak yang jelek, dampak yang buruk, dampak yang hina. Maksiat itu mempunyai bekas, ya. Wal mudirrati bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirah. Yang memudaratkan, yang membahayakan hati, kemudian badan di dunia maupun di akhirat. Ma la ya'lamu illallah. Nah, dampak-dampak buruk itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya. Jadi jangan merasa aman ketika kita saat melakukan kemaksiatan, kemudian kita merasa nggak ada iqabnya, nggak ada hukumannya, nggak ada bekasnya. Nah, itu salah, ya, karena semua kemaksiatan, semua dosa itu mempunyai sebab, mempunyai akibatnya, mempunyai dampaknya, ada bekasnya, ada hukumannya. Jadi hati-hati. Kemudian di sini Ana sudah mengumpulkan 5 poin yang Ana ambil dari kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa. Nah, karena di sana ada banyak dampak-dampaknya, tapi di sini hanya ada 5 yang Anda ambil, dan yang akan Anda bahas hanya 2 poin saja. Yang pertama itu adalah hirmanul ilm. Jadi maksiat itu menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua, hirmanul rizki. Ya, maksiat itu menghalangi datangnya rizki. Kemudian yang ketiga, wahsyatu yajiduhal asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. Jadi seorang pemaksiat itu dia akan mendapatkan atau hatinya itu merasa hampa, merasa kosong, ya, di hatinya itu antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat juga sama. Dia akan mendapatkan kehampaan, kekosongan, keasingan di dalam hatinya, ya, antara dia dan manusia-manusia yang sholat. Kemudian yang kelima, ta'sirul umur. Pemaksiatan itu menyulitkan segala perkara-perkaranya, urusan-urusannya disulitkan disebabkan karena kemaksiatan tersebut. Ini 5 poin yang saya ambil dari kitab. Kemudian insya Allah akan saya jelaskan 2 poin secara lebih panjang lagi. Kita akan masuk ke poin yang pertama. Ya, poin yang pertama itu adalah hirmanul ilmi. Jadi maksiat itu menghalangi masuknya ilmu, ilmu yang bermanfaat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya, fa innal ilma nurun yaqdhibuhu Allah fil qalbi. Karena ilmu itu adalah cahaya yang Allah berikan kepada hati seseorang. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur. Dan kemaksiatan itulah yang akan memadamkan cahaya tersebut, yang akan mematikan cahaya tersebut. Dari sini kita paham bahwa kemaksiatan itu penyebab hilangnya ilmu, penyebab seseorang terhalangnya dari ilmu yang bermanfaat. Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, dahulu Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Berguru kepada Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i duduk di hadapan Imam Malik. Kemudian Imam Malik takjub dan terkagum
dengan kecerdasannya Imam Syafi'i, dengan kepemahamannya yang sempurna. Ya, seorang guru taklid pada murid karena apa? Siapa yang tidak takjub melihat muridnya di umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian kalau tidak salah di umur 10 tahun sudah hafal Muwatta'nya Imam Malik. Ya, tentu Imam Malik sebagai gurunya akan sangat takjub kepada muridnya itu Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Malik berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Ya fata, wahai pemuda, ini arwah pada alqa ala qalbika nura." Sungguhnya aku melihat Allah telah memberikan memasukkan cahaya di dalam hatimu. Fala tutfi'uhu bidzulmatil ma'siyah. Dan Malik berkata, maka jangan kamu padamkan, jangan kamu matikan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Jadi ilmu dan kemaksiatan itu nggak akan bisa bersatu. Ya, jika seorang bermaksiat, seorang penuntut ilmu bermaksiat, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau dia akan tidak tertarik lagi pada ilmu. Ya. Atau bahkan ilmu itu akan mencelakakan dia karena ilmunya bukan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kalau seorang mungkin merasa sulit menghafal atau hafalannya gampang hilang, itu tentu bisa jadi disebabkan karena pemaksiatan yang diperbuat. Sebagaimana Imam Syafi'i katakan dalam syairnya, syakautu ila waqi'in su'ahibli. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'as. Kemudian beliau menasihatiku untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa qala i'lam bi annal ilma fadlun. Kemudian beliau berkata, ketahuilah sungguhnya ilmu itu adalah karunia. Wa fadlullahi la yu'tahu ahsin. Dan karunia Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Dari sini kita paham bahwa bisa jadi kesulitan-kesulitan kita dalam menuntut ilmu, dalam menghafal, atau kita gampang lupa itu disebabkan karena kemaksiatan. Maka solusinya adalah tinggalkan kemaksiatan, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ya, hirmanur rizki. Maksiat itu menghalangi datangnya rizki. Ya, rizki di sini adalah rizki secara umum, bukan hanya materi atau harta, tapi juga rizki batiniyah wa zahiriyah seperti kesehatan badan, kemudian ketenangan hati, kebahagiaan hati, sabar, tawakal, itu masuk ke dalam rizki. Maka ketika seorang melakukan kemaksiatan, maka dia akan dijauhkan dari rizki-rizki tersebut. Sebagaimana dikatakan di dalam Musnad Imam Ahmad, innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibhu. Sungguhnya seorang hamba itu akan itu terhalang dari rizkinya disebabkan karena dosa-dosa yang dia perbuat. Ya, hadis ini sanadnya lemah, tapi secara makna sahih, seorang itu akan terhalang dari rizki dikarenakan karena dosa-dosanya, maksiat-maksiatnya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat At-Talaq, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan Allah akan berikan dia rizki dari jalan yang tidak diduga atau dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kuncinya apa di sini? Takwa. Ya, siapa yang bertakwa pasti Allah akan berikan dia rizki. Kalau kita belum diberikan rizki, tanda kita belum bertakwa. Ya, karena ini janji Allah. Allahu la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan mengingkari janjinya. Itu dia. Takwa itu mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan rizki, mendatangkan ketenangan hati. Sebagaimana juga yang Imam Ibnu Qayyim katakan, kama anna taqwallahi majlabatun lirizki, fatarkut taqwa majlabatun lil fakri. Sebagaimana takwa itu
yang mendatangkan rizki. Begitu pula meninggalkan ketakwaan itu mendatangkan kefakiran, kemiskinan. Famastujliba rizqullah bimithli tarkil ma'asib. Maka tidak ada yang dapat mendatangkan rizki kecuali dengan meninggalkan kemaksiatan. Nah, kita bisa pahami dari poin kedua ini bahwa ketika kita ingin mendapatkan rizki seperti kebahagiaan, ketenangan, atau rizki-rizki yang lainnya, itu hanya bisa didapatkan dengan ketakwaan. Yaitu mendekat diri kepada Allah, mendekat diri kepada sang pemilik rizki tersebut, dan menjauhi segala larang-larang, segala kemaksiatannya yang akan menyebabkan kita terhalang dari dapatnya rezeki. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, karena kan kebahagiaan itu datangnya atau tempatnya ada di hati. Dan hati itu pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, tentu kita akan minta kepada pemilik hati. Dengan apa? Dengan mendekat kepadanya dan menjauhi segala maksiatan, dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, agar Allah memberikan kita kebahagiaan yang hakiki. Mungkin itu saja dua poin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Syukron, jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa husni intibahikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.